Sebagai content creator karir, salah satu pertanyaan yang sering aku dapetin adalah pilih mana Kosem, perusahaan besar atau perusahaan kecil atau startup. Di video ini kita coba jawab plus minusnya versi kita. Hai guys, welcome back to our channel. Sudah bulan Juni, sudah ganti bulan, tapi baju kami tidak ganti-ganti. Kenapa? Karena syutingnya berbarengan. Jadi sekalian ini ya? Video ini sekalian, di syutingnya awal Mei. Iya, awal Mei. Jadi, oke. A few moments later. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kita suka bikin video seputar adulting, karir, dan keuangan. Jadi kalau kalian suka topik-topik dan konten-konten yang ada di video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru dari kita. Sebelum kita mulai video hari ini, kita mau kenalin sponsor hari ini yaitu Heartfelt. Heartfelt adalah jasa financial planner yang udah kayak dokter keuangan pribadi yang tulus nyariin solusi keuangan sesuai kebutuhan kita. Kalian pernah bingung gak sih gimana caranya mengakses kesehatan finansial kalian? Bingung mulainya dari mana, pakai rumusnya apa, asumsinya gimana? Kalau misalkan udah hitung-hitung sendiri, masih nggak yakin nggak ya apa jangan-jangan perhitungannya meleset, terlalu optimistis misalkan. Kami pun sempat ragu nih dengan perhitungan FIRE kami. Valid nggak ya asumsi-asumsinya? Apa jangan-jangan angkanya terlalu optimistis nih, jadinya halus sendiri. Nah akhirnya awal minggu ini kita coba discuss dan konsultasi sama tim Heartfelt dan kita happy banget karena rumus-rumus perhitungannya jelas dan asumsi yang dipakai itu realistis berdasarkan data. Jadi kita coba hitung ulang hitungan FI kita, hitungan financial independence kita, dan enaknya asumsinya bisa di-adjust langsung secara real time karena mereka langsung ngitung ini di depan mata kita pakai formula yang mereka udah kembangin sendiri. Waktu hitung dana pendidikan juga menariknya adalah mereka udah punya bank data. Jadi kalian bisa pilih misalkan mau sekolah di sekolah yang paling murah sampai yang paling mahal, semua mereka punya datanya. Jadi kalian bisa hitung proyeksi dana pendidikan dengan detail banget. Selain itu mereka juga lakukan riset investasi saham dan reksadana yang aman, stabil, dan hasilnya optimal. Cocok buat eksekusi financial plan yang sudah dibuat bareng-bareng. Nah, gimana? Jadi penasaran mau ngobrol sama Heartfelt juga? Rate-nya dari Rp500.000 aja, dan kalian udah dapat financial planning yang lengkap untuk 10 tahun ke depan. Menurut kita ini worth it banget, karena dengan biaya segini kalian udah dapat ngobrol hampir 2 jam kemarin ya kita ngobrol sama mereka. Terus juga dapat langganan riset mereka. Semua report-report dari hasil konsultasi itu nanti akan dikirimin ke kalian secara lengkap. Jadi kalian bisa tahu apa PR-PR apa aja yang harus kalian kerjain untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Plus kalau kalian pakai kode SAMCLAU, kalian akan dapat ekstra diskon 5%. Sebutin aja kodenya pada saat nanti kalian mendaftar Heartfelt. Mau kondisi finansial lebih sehat? Yuk mulai ngobrol dengan Heartfelt sekarang. Penawaran harga promo ini terbatas, jadi kalian bisa klik link di deskripsi di bawah untuk book konsultasinya. Oke, ini salah satu pertanyaan yang sering didapetin kita, baik di Instagram maupun di YouTube, soal pilih ukuran perusahaan. Pilihnya yang gede, perusahaan multinasional, korporat, atau pilih perusahaan startup yang mungkin masih kecil, anggota karyawannya baru beberapa orang. Mendingan yang mana ya gitu, lebih baik yang mana ya untuk karir saya ke depannya. Klaus selalu berkarir di perusahaan besar, multinasional. Kalau gua pernah berkarir di perusahaan ya nggak kecil-kecil banget sih, cuman bisa dibilang mungkin perusahaan startup ya, karena umurnya belum panjang, kemudian mungkin keuangan perusahaannya juga belum profit gitu. Nah mungkin itu bisa dibilang perusahaan startup. Nah kita akan bahas dari sisi pro dan kontranya dulu secara teori, terus kita akan share juga pengalaman-pengalaman kita setelahnya. Dan seperti biasa di series Mendang Mending, ini bukan soal benar atau salah, mending mana, tapi balik lagi menyesuaikan ke kondisi teman-teman masing-masing, preferensi teman-teman masing-masing, apa yang mau dicapai ke depannya. Ini hanya sebagai cerita sharing untuk bantu teman-teman buka pikiran atau provoke discussion antara kamu dan mungkin pasangan kamu. Atau teman ya. Atau teman. Oke, mulai dari saya dulu ya, karena tadi saya udah share sedikit bahwa selama 10 tahun berkarir, saya udah kerja di 3 perusahaan. Tiga-tiganya itu perusahaan besar dan multinasional. Jadi mungkin share dulu pro kontranya ya. Pro-nya itu udah yang paling enak, terasa enak sih dari segi benefitnya gitu ya. Apalagi dari segi benefit kesehatan. Itu berasa banget, nggak ada kebutuhan untuk bahkan kepikiran untuk asuransi kesehatan tuh nggak ada gitu, karena memang sebagus itu semuanya di cover. Pas di perusahaan pertama sempat kena tipes waktu itu di Opnam,
hampir seminggu itu juga full semua di cover di ruangannya VIP, padahal waktu itu masih jadi staff atau supervisor, jadi masih padahal baru masuk gitu ya, belum berapa lama, baru 1 tahun kerja, tapi udah ya dapat fasilitasnya itu lumayan banget gitu. Lalu di perusahaan yang terakhir waktu itu hamil Hana juga itu semua di cover ya, dari check up obgynnya dari yang sebulan sekali, terus kan makin kehamilan makin besar kan makin sering ya, 2 minggu sekali, lalu terakhir seminggu sekali, itu juga full semua di cover, semua vitamin yang diresepin dokter semua di cover. Pas lahiran juga bisa lahiran di rumah sakit yang cukup terkenal di Jakarta, itu juga kita bisa lahiran dari ruang melahirkannya pun udah VIP ya. Jadi kan biasanya kalau nunggu kontraksi atau itu nunggu sampai bukaannya full gitu ya, itu kan biasanya di ruangan sharing gitu ya dengan ibu-ibu lain gitu, cuma ditutupin tirai. Nah itu bahkan dari situnya kita bisa dapat ruangan private gitu. Jadi lebih bisa istirahat gitu kali ya, atau mungkin lebih nggak ke pressure. Katanya kan kalau di ruangan sama-sama itu kadang-kadang ke pressure gitu ya. Ini ibu yang ini baru masuk tapi udah bukaannya udah full gitu. Nah itu jadi ya udah bisa lebih on our own pace aja gitu, karena jadi ya udah nggak terpressure kanan kiri gitu kan. Nah itu juga semuanya di cover ya sampai pas udah selesai lahiran, recovery roomnya itu juga VIP, itu juga semuanya di cover. Sebagian akhirnya di cover sama asuransi SEMSI, jadi bukan double ya gitu, karena bukannya terus kita dapat akses, dapat cash gitu ya, tapi selisihnya dibayarin sama asuransi satunya, sama asuransi kantor SEM. Jadi yang paling terasa sih itu benefitnya bagus banget. Jadi mungkin buat teman-teman kali ya yang sedang berpikir untuk punya anak gitu, itu kan penting banget health benefit ya, apalagi ya itu tadi kalau dari hamil sampai lahiran sampai anak 2 tahun pertama itu yang segala macam vaksin. Nah itu kita juga vaksin semua di cover ya, full gitu. Jadi itu sangat-sangat bulan-bulan pertama sering banget ya ke dokter anak ya. Iya kan, bulan pertama setiap bulan 2 minggu sekali ya kayak setahun pertama setahun pertama itu kan hampir setiap bulan ada vaksin gitu, dan jadinya ketolong banget sih dengan health benefit dari perusahaan itu. Nah itu yang pertama ya, pro yang paling terasa banget. Terus yang kedua itu mungkin dari segi ya benefit lainnya ya, seperti transportasi, lalu dari hari libur yang diberikan, hitungan-hitungan kalau bisnis trip, bonus, THR, itu semuanya itu udah lebih terstruktur ya dalam sistem gitu, karena mereka perusahaan besar, cabangnya juga di banyak negara gitu. Jadi tuh mereka waktu mengatur sistem remunerasinya itu benar-benar serius gitu ya, dengan pakai mungkin juga pakai konsultan profesional gitu ya. Jadi benar-benar kompetitif lah ya. Iya, dan mirroring dengan yang ada di negara-negara lain gitu ya. Terus mungkin karena perusahaan besar ini kebetulan kita nggak pernah kerja di swasta nasional, jadi selalu swasta multinasional ya. Jadi selalu ada rep office-nya di country-country lain gitu di Asia Tenggara, dan biasanya kan regional office-nya di Singapura atau di Malaysia. Jadi kesempatan untuk bisa bisnis trip itu selalu ada. Dulu pernah kerja di salah satu bank Malaysia, itu hampir tiap tahun ke Kuala Lumpur, itu all expense covered. Jadi ditaruh di service apartment di situ, terus ya kerja gitu ya, cuman pulang ke penginapan lagi, bukan penginapan lah, pulang ke apartemennya udah bersih gitu ya, udah ada yang bersihin tempatnya, terus kita tinggal fokus kerja aja. Bahkan dulu sempat dapat tawaran untuk secondment, untuk assignment ke KL selama setahun, yang kebetulan aku nggak ambil karena ada ikatan dinasnya setelah pulang ke Indonesia. Tapi kalau buat teman-teman yang aspirasinya untuk kerja di luar negeri, punya kolega dari luar negeri, mungkin salah satu pro dari korporasi besar yang punya cabang di banyak negara adalah salah satu benefitnya adalah mereka ada channelnya gitu. Mereka ada channel untuk kalian bisa kerja di luar negeri, baik itu untuk short term maupun untuk long term, setahun bahkan permanent placement juga ada gitu yang seperti itu. Dan itu bukan cuma dari segi assignment ya, tapi dari training opportunity-nya juga gitu. Di kantor kami yang pertama, Bank Jepang, itu juga kita trainingnya waktu itu di Jepang ya. Dan diikat setahun.
dan tiket setahun. Tapi Tidak ada yang gratis. Iya, itulah kata Bapak HRD. Jadi baca dulu kontraknya baik-baik. Iya. Iya, Tapi ya itu iya, positif gitu tapi maksudnya. itu positif. Itu satu pengalaman yang Iya, karena kan masih muda, kita masih pengen banyak dapat exposure, ketemu orang untuk berkenalan, punya teman-teman dari negara lain gitu ya, merasakan hidup di negara lain itu kan ada lah kalau masih muda ya. Tapi kan kalau rasa penasaran rasa penasaran ya. Tapi kalau misalkan kayak udah umur segini nih, tiba-tiba kayak kemarin itu ya sempet saya dapat tawaran juga untuk kerja lagi di Jepang gitu ya, 2 minggu di Jepang, 2 minggu di Indonesia. Nah itu rasanya tuh udah nggak menarik gitu, karena kan kalau sekarang udah mikirinnya anak gitu, nanti gimana anak tinggal 2 minggu gitu tiap bulan gitu. Jadi ya karena itu makanya orang-orang punya prioritas yang berbeda gitu, dan seiring bertambahnya usia prioritas itu bisa berubah gitu. Nah ini juga nggak tahu nanti misalkan Hana udah lebih gede gitu ya, misalkan ada kesempatan ditawarin lagi gitu untuk international assignment, ya bisa jadi juga diambil gitu ya. Tapi untuk sekarang sih belum belum tertarik gitu, masih mau fokus ya udah di Indonesia aja. Oke, tadi kita udah bahas pro-nya corporate, sekarang kontranya apa nih? Kontranya ya again karena perusahaan besar itu mereka udah banyak banget aturannya gitu ya, bener-bener semuanya itu udah ada bukunya, ada manualnya, ya udah kita nggak bisa kreatif gitu ya. Maksudnya untuk ambil keputusan aja itu semua udah ada SOP-nya gitu ya. Kamu harus liatin apa-apanya itu semua udah ada SOP. Dan kadang-kadang perusahaan multinasional bisa juga di sini tuh hanya sebagai hanya sebagai eksekutor gitu. Jadi harus semua approval balik lagi ke regional office, ke pusat gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin apalagi yang masih muda-muda gitu ya, masih gemes, masih banyak idealisme, masih banyak ide-ide yang pengen dicoba gitu ya. Nah itu agak susah gitu ya. Ya nggak bilang enggak gitu, karena lagi-lagi tiap perusahaan beda-beda gitu ya. Ada perusahaan yang memang mungkin open gitu ya, welcome new ideas, ayo kita coba, boleh aja trial and error. Tapi most of the time perusahaan besar yang udah giant itu tuh ya mereka udah susah geraknya gitu ya. Ya they are giants for a reason gitu ya. Banyak prosedurnya gitu, karena emang mereka udah sebesar itu dan harus manage everything gitu ya. Mereka harus making sure everything is going according to their big plans gitu ya. Betul. Jadi ya agak sulit gitu ya dari segi fleksibilitas. Dan perlu dicatat juga promosinya itu juga mungkin lebih susah gitu ya. Walaupun ada perusahaan-perusahaan multinasional yang western gitu ya, yang maksudnya ya oke, asal merit based, asal kamu perform, kamu bisa dipromot kapan aja, bisa aja setahun dipromot 2 kali, bisa gitu. Tapi jangan lupa bisa aja kamu dalam setahun itu di demote atau bahkan minta resign gitu karena nggak deliver, bisa aja gitu ya. Karena ya di dunia ini ya gitu, selalu high risk high return gitu kan. Kalau kamu berani masuk perusahaan yang merit based gitu ya, kamu bisa achieve ya, kamu bisa karirnya luar biasa gitu ya. Tapi jangan lupa on the other end, kalau kamu nggak perform gitu, banyak banget kompetitor kamu gitu ya, teman-teman kolega kamu yang bisa outperform, dan ya udah kamu siap-siap aja gitu. Ini bukan nakut-nakutin, maksudnya that's the reality gitu. Betul. Ya. Nah on the other hand banyak juga perusahaan-perusahaan multinasional, kebetulan saya itu perusahaannya itu kiblatnya ke Jepang semua, itu yang mana mereka lebih appreciate loyalitas gitu daripada performance gitu ya. Maksudnya tentu saja harus perform tentu gitu, tapi mereka biasanya memberikan promosi itu juga berdasarkan loyalitas, seberapa lama kamu sudah bekerja di perusahaan ini gitu, baru mereka pelan-pelan promote gitu. Jadi misalkan kalau ada 2 kandidat yang sama, mungkin sama-sama bagus, KPI-nya sama-sama A, yang satu kerja udah lebih lama, kemungkinan besar yang akan dipromote yang kerjanya udah lebih lama duluan gitu. Iya, jadi ya bukan, itu ya dari segi promosi lebih apa ya, ya lebih udah ada strukturnya lebih terstruktur gitu ya. Ya ini bukan bagus nggak bagus atau adil nggak adil gitu ya. Ini cuma kenyataan hidup aja, sekali lagi yang kita udah pernah saksikan, dan kita mau share ke teman-teman yang mungkin baru memulai perjalanannya main kantor-kantoran seperti kita 10 tahun yang lalu. Yeah.
Ya cocok nggak cocok sih, intinya kamu orangnya seperti apa, apakah kamu ambisius, kompetitif gitu kan, atau kamu lebih cari yang stabil aja gitu. Nah itu kan preferensi masing-masing gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke perusahaan besar, tentu saingannya banyak gitu. Nah di sini mungkin mau bagi tips sedikit, kalau memang teman-teman merasa kurang kompetitif dari misalkan IPK-nya kurang bagus atau aktivitas di kampusnya kurang banyak, bahasa Inggrisnya kurang oke gitu, mungkin targetnya jangan perusahaannya dulu, tapi kamu targetin industrinya. Nah misalkan kalian suka nih sama perusahaan FMCG warna biru gitu kan, tentu kans untuk masuknya sangat kecil karena setahu aku perusahaan tersebut hanya buka MT, kemudian MT-nya soal-soalnya dalam bahasa Inggris, dan segala macam lah, ada persyaratan IPK dan lain-lain. Mungkin kalau langsung menargetkan perusahaannya akan susah, tapi gimana kalau kalian coba targeting industrinya dulu? Coba kejar masuk ke FMCG lokal dulu misalkan, atau masuk ke agency atau kontraktor yang bekerja untuk perusahaan FMCG warna biru tersebut. Jadi channel kalian tetap terbuka nih, sambil siapa tahu berharap satu hari nanti bisa masuk ke perusahaan impian tadi. Jadi triknya sebagai profesional. Betul, masuk sebagai profesional supaya skill kamu tuh bisa ditransfer ke perusahaan manapun, mana tahu satu hari bisa beruntung masuk ke perusahaan impian. Oke, tadi udah ngomongin corporate, sekarang kita ngomongin startup companies, perusahaan rintisan. Oke, mungkin di sini gue yang lebih banyak cerita karena ada pengalamannya juga. Jadi mungkin pro yang pertama adalah di startup company itu kalau kamu perform langsung kelihatan dan benar-benar bisa ngerasain dampaknya gitu. Either itu kamu dijadiin orang kepercayaan, ditambahin gaji, ditambahin responsibility, atau bahkan dipromosi sekalian. Karena ya namanya perusahaan kecil, benar-benar bosnya atau ownernya bisa jadi membawahi semua gitu. Satu orang ya dia foundernya juga, dia HRD-nya juga, dia marketingnya juga, dia finance juga. Jadi siapa yang perform di bawah dia kelihatan gitu. Nah ketika orang perform, otomatis akan kesempatan untuk naik dan diangkat juga akan lebih cepat. Ini yang aku rasakan waktu pindah dari perusahaan pertama, sebuah bank Jepang, pindah ke agency recruitment. Nah di agency recruitment ini benar-benar satu dia merit base, jadi benar-benar kalau kamu jualannya bagus, kamu bisa kesempatan dapat promosi. Kedua, agensinya kecil, jadi orangnya nggak banyak, persaingannya juga ya relatif susah nggak susah gitu ya. Dan akhirnya gue termasuk salah satu yang dipilih untuk dipromot jadi manajer. Jadi posisi manajer pertama itu didapetin setelah pindah ke agency recruitment yang lebih kecil. Gitu. Tentunya promosi datang dengan gajinya, dengan gaji yang di-increase juga, dan kemudian ketika pindah ke corporate lagi di perpindahan selanjutnya udah ngikutin gitu grade-nya gitu karena udah sempat dipromosi. Nah kemudian pro yang selanjutnya, ide kamu lebih didengar dan mungkin kalau kamu orangnya tipikal yang bosenan, pengen nyoba hal baru, itu banyak kesempatan untuk bahkan pindah departemen gitu. Kamu masuk sebagai HRD, bisa jadi bulan depan atau tahun depan kamu jadi marketing, terus jadi finance gitu. Itu banyak banget kejadian di teman-teman yang pindah yang kerja di startup company. Jadi buat teman-teman yang masih galau, mau cari peminatannya apa dalam berkarir, mungkin dengan kerja di startup, dengan terekspos ke bisnisnya, bisa ngelihat ujung ke ujung, teman-teman bisa lebih dapetin feel-nya, kira-kira gue mau spesialisasi di bidang apa. Ide kalian bisa lebih didengar juga karena biasanya yang ngambil keputusan ya ownernya langsung gitu kan, dia nggak perlu minta approval dari Singapura atau dari Amerika gitu ya approvalnya ya semaunya dia gitu kan, karena perusahaannya punya dia sendiri, modalnya berapa juga dia yang tahu, strateginya mau kemana dia yang tahu, jadi bisa langsung diputusin just like that, langsung jalan eksekusi gitu. Kontranya mungkin stabilitas, jadi stabilitas salah satu yang mungkin paling kelihatan ya. Dan gue alamin juga gitu. Jadi meskipun di perusahaan startup yang sama tadi, gue dapat promosi pertama jadi manajer, di tahun kedua gue kerja, startupnya dibeli sama perusahaan yang lebih established, sama corporate, dibeli dan kemudian ditutup. Jadi ini cara yang hebat sekali untuk mematikan kompetisi gitu ya. Kamu beli terus kamu tutup perusahaannya gitu. Udah dibeli, udah seneng, ditutup. Ditutup, dibubarin, dah gitu. Nah pada saat ditutup ya otomatis kita harus siap gitu kan, namanya startup kan anything can happen. Terus juga nggak semua founder itu punya motivasi bikin perusahaan untuk
jadi konglomerasi besar. Apalagi dengan tren sekarang ada perusahaan IPO gitu ya, bisa jadi interestnya adalah dia pengen cuannya itu ketika IPO, ketika dia jual perusahaan itu ke orang lain gitu. Nah, bisa jadi itu goal perusahaan kamu loh, bisa jadi kamu hanya berada di situ untuk dijual gitu, suatu hari nanti dimiliki oleh orang lain dan bos kamu meninggalkan perusahaan, itu bisa saja terjadi. Tapi ya itu tadi ya, dengan segala pro dan kontranya, kalian bisa timbang-timbang sendiri kira-kira worth it nggak sih kerja di startup. Kalau buat aku sendiri, akhirnya worth it karena datang dari bank Jepang yang kaku dan promosinya nggak tahu kapan, aku berhasil dapetin posisi manajer di tahun ketiga kerja, dan setelah itu masuk lagi ke corporate, udah jam start gitulah dengan grade yang baru dan posisi dengan gaji yang baru. Jadi buat aku sih challenge-nya worth it gitu, meskipun agak deg-degan pas tadi dibeli dan ditutup, itu lumayan mendebarkan si proses cari kerjanya. Nah, ini ada satu video lama yang gue mau share ke teman-teman. Di sini gue cerita gimana caranya gue keluar dari situasi menegangkan itu gitu, dengan cara memanfaatkan nge-DM direktur lewat LinkedIn. Nah, jadi ini videonya, video cukup lama, mungkin kebanyakan dari teman-teman juga pernah nonton, tapi siapa tahu ada yang mau nonton lagi, kita taruh di sudut sini. Walaupun saya nggak ada pengalaman pribadi gitu kerja di perusahaan startup, tapi kalau dengar dari ceritanya Sam atau teman-teman lain yang kerja di startup, basically ya ini nggak tahu ya kontra atau pro. Basically jadi kalau di startup ya sangat menggantungkan hidup kamu ke si foundernya atau si ownernya itu. Ya itu sebenarnya ya makanya jadi jatuhnya ya cocok-cocokan, atau ada yang bilang hoki-hokian gitu ya. Kalau kamu cocok sama si ownernya, kan orang kerja cocok-cocokan ya, chemistry gitu. Kalau kamu cocok kerja sama si ownernya, dia suka sama kamu, ya kamu bisa cepat banget dipromot gitu ya, diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan lain-lain gitu. Tapi again, kalau kamu nggak cocok dengan cara kerjanya, nggak dapet chemistry-nya, ya susah gitu kan jadinya gitu. Jadi kerja apa-apa ya kayaknya salah gitu. Jadi ya itulah yang harus dipertimbangkan kalau mau masuk ke startup. Bener-bener hidup kamu ini digantungkan ke nasib kamu, digantungkan ke satu orang itu gitu. Satu atau dua orang itulah ya, si pemiliknya atau si ownernya atau si foundernya itu. Kalau foundernya baik, fair, bisa develop, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, bisa cepat bertumbuh karirnya. Tapi kalau ya tadi itu, kalau foundernya mungkin menjalankan perusahaan ini semata-mata untuk cuan biar bisa cepat dijual lagi, bis itu hands off gitu ya, ya itu akan jadi challenge. That will be another challenge. Ada cerita juga dari salah satu tante saya yang kerja di perusahaan real estate gitu. Dia itu kerja dari dikerja dari fresh grad, begitu lulus kuliah langsung kerja di perusahaan real estate. Waktu itu real estate-nya ini perusahaan masih kecil banget gitu, benar-benar cuma satu ruko, dan ownernya itu ada 2 atau 3 orang kalau nggak salah. Mulainya itu waktu itu jadi sales, tapi ya karena bagus kerjanya dan dia ya mungkin kalau zaman dulu mungkin bukannya cari muka gitu ya, tapi zaman dulu kan ya dia mungkin merangkap sekretaris juga, merangkap personal assistant juga gitu, jadi ngurusin makan siang bos-bos juga gitu. Kalau dia di kantor ya dia yang pergi keliling beliin makan, siapin di meja makan gitu ya, dihidangin, dibukain, ditaruhin sendok piring gitu. Jadi akhirnya lama-lama jadi makan sama-sama bosnya gitu, terus akhirnya jadi deket sama bosnya. Dan sekarang perusahaan real estate-nya itu udah gede banget, udah di mana-mana gitu ya propertinya, dan akhirnya tante saya juga udah akhirnya jadi direktur pemasaran ya. Akhirnya jadi direktur pemasaran, dan sekarang walaupun sebenarnya dia udah usia pensiun, masih tetap diminta datang gitu untuk jadi semacam penasihat gitu ya, semacam advisor. Saking disayangnya sama bos-bos, saking dipercayanya sama bos-bos gitu. Ya, so ada juga cerita sukses seperti itu, kerja di perusahaan lokal dan startup gitu ya. Jadi teman-teman udah lihat ya, banyak case, banyak cerita, banyak pengalaman yang kita bagiin soal kerja di startup maupun di corporate. Satu hal yang tadi Chloe juga udah mention di awal video, it can be about the stage of life that you're in right now. Nggak selamanya tentang company-nya besar atau kecil, tapi bisa juga tentang
di mana sih tahapan hidup kamu sekarang? Apakah kamu masih di usia awal 20-an, lagi ambis-ambisnya ngejar karir, mau dapetin nih posisi manajer pertama gitu ya, atau kamu mungkin udah kayak oke, you're in your late 20s atau mid 30s, udah punya buntut gitu ya, buntutnya udah 2, udah pengen lebih banyak waktu sama keluarga, pengen kerja dekat rumah, mungkin kalian pengen cari perusahaan yang lebih laid back gitu. Yang health benefitnya bagus. Yang health benefitnya bagus, jadi it can change, your priority can change over time tergantung dari apa yang lagi kalian cari di saat ini. Dan itu nggak apa-apa gitu. Dan yang perlu diingat ya, jangan menggantungkan identitas kalian sama perusahaan kalian. Jangan menggantungkan identitas kalian bahwa, gue kartu namanya nih ada logonya perusahaan, posisi gue manajer, VP segala macam. Karena ya that will not follow you gitu. That will not follow you until the end of time. One day you will retire, one day you will resign from the company. Yang perlu dikelola dari sekarang, mumpung kalian masih produktif, masih punya penghasilan, adalah gimana keuangan kalian bisa dikelola dengan baik. Gimana keuangan yang kalian kumpulin tipis-tipis tiap bulan itu one day will give you your financial independence, dan kamu bisa hidup dari situ gitu. Karena at the end of the day semua dari kita pasti akan usang, kita akan tidak produktif lagi. Pada saat itu terjadi ya kita harus siap gitu, bahwa mungkin kartu nama kita udah nggak bisa dipakai lagi pada saat kita udah nggak produktif karena kita udah nggak kerja lagi, tapi kita udah mempunyai portfolio investasi yang sehat, tidak hanya uang ya, tapi juga portfolio network yang kita bangun selama berkarir, dan reputasi itu juga kita ilmu, pengalaman, betul, itu semua kita bawa sampai akhir hayat gitu kan. Jadi make sure you build that portfolio for yourself. Don't pride yourself in your company. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar egonya di perusahaan, karena anyway anything can happen. Anything can happen. Ya, maksudnya perusahaan sebesar apapun, ya amit-amit kita nggak doain, tapi kan bisa aja collapse gitu ya. Apapun bisa terjadi. Perusahaan kecil juga siapa tahu nanti jadi dibeli, besar, ditutup, ya kan? Ya, atau dibeli ditutup, ya anything can happen gitu. Jadi the moral of the story is ya udah it's only a vehicle gitu ya. Ya cuma kerja di mana itu cuma kendaraan kamu aja, membangun karir, membangun portfolio hidup kamu gitu hidup ya. Apapun yang kamu mau bangun pada akhirnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Jadi mending perusahaan besar atau perusahaan kecil, kalian tim yang mana? Boleh di-share ceritanya di komen box di bawah. Kalau ada ide lain untuk video-video kita ke depannya, silahkan juga boleh share di komen box di bawah. Oke, thank you so much for watching. Semoga teman-teman selalu sehat, stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.